Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nasihat Praktis. Dalam interaksi sosial sehari-hari, gaya berbicara kita memainkan peran penting dalam membangun atau merusak hubungan dengan orang lain. Tanpa disadari, cara kita berbicara dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman atau bahkan kebencian di antara teman-teman. Memahami ciri-ciri gaya berbicara yang tidak disukai bisa menjadi langkah pertama dalam memperbaiki komunikasi dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Gaya berbicara yang buruk bukan hanya tentang kata-kata yang kita pilih, tetapi juga tentang sikap dan cara kita menyampaikan pesan. Beberapa kebiasaan berbicara seperti merasa superior, terlalu sering membicarakan kehidupan pribadi, atau selalu ingin memberikan nasihat dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai atau bahkan tersinggung. Dalam video ini, kita akan membahas 7 ciri gaya berbicara yang membuatmu dibenci teman, agar kita bisa lebih waspada dan menghindari kesalahan dalam komunikasi sehari-hari. 1. Merasa superior dalam pembicaraan. Merasa superior dalam pembicaraan adalah salah satu ciri yang paling cepat menimbulkan kebencian. Orang yang selalu merasa dirinya lebih tahu atau lebih baik cenderung meremehkan pendapat lawan bicara dan berbicara dengan nada menggurui. Sikap ini menciptakan jarak emosional dan membuat orang-orang di sekitar mereka cenderung menjauh. Solusi: dengarkan dengan penuh perhatian, hargai pandangan orang lain, dan sadari bahwa setiap individu memiliki keunikan serta kontribusi berharga dalam percakapan. 2. Terlalu sering membicarakan kehidupan pribadi. Membicarakan kehidupan pribadi secara berlebihan bisa membuat orang merasa jenuh dan tidak nyaman. Tidak semua orang tertarik atau memiliki hubungan emosional yang sama terhadap topik tersebut. Selain itu, pembicaraan yang terlalu berpusat pada diri sendiri bisa memberi kesan bahwa kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Solusi: tunjukkan minat pada kehidupan orang lain dan bagikan cerita pribadi hanya ketika relevan atau diminta. 3. Selalu ingin memberikan nasihat. Ketika seseorang berbagi cerita atau masalah, seringkali mereka hanya ingin didengar, bukan diberikan solusi yang tidak diminta. Memberikan nasihat tanpa diminta bisa membuat lawan bicara merasa dihakimi dan dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Solusi: lebih banyak mendengarkan dan menunjukkan dukungan emosional. Tanyakan apakah mereka ingin saran atau hanya ingin berbagi cerita. 4. Sering membuli dan merendahkan orang lain. Bullying dalam bentuk verbal seperti ejekan, penghinaan, atau komentar sarkastik dapat menyebabkan rasa malu, rendah diri, dan bahkan trauma emosional. Sikap ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung dan membuat orang cenderung menjauh. Solusi: selalu berkomunikasi dengan hormat dan empati. Hindari komentar yang dapat melukai perasaan orang lain dan fokus pada cara positif untuk berinteraksi. 5. Suka mengatur kehidupan orang lain. Ketika seseorang terlalu sering mencampuri urusan pribadi orang lain dan mencoba mengatur hidup mereka, hal ini mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap batasan dan otonomi individu. Hal ini bisa membawa orang lain merasa terkekang dan tidak dihargai. Solusi: hargai batasan pribadi dan berikan dukungan hanya ketika diminta. Menghormati pilihan hidup orang lain adalah kunci hubungan yang sehat dan harmonis. 6. Suka memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan adalah kebiasaan yang sangat tidak sopan dan membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Ini menunjukkan bahwa kita lebih fokus pada apa yang ingin kita katakan daripada mendengarkan orang lain. Solusi: berlatih mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan apa yang mereka katakan. 7. Suka pamer atau membanggakan diri. Seseorang yang terus-menerus membicarakan prestasi, kekayaan, atau hal-hal lain yang dimilikinya bisa menimbulkan kesan sombong dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Hal ini juga bisa menghalangi percakapan yang seimbang dan saling menguntungkan. Solusi: berbicaralah dengan kerendahan hati dan tunjukkan minat yang tulus terhadap cerita serta pengalaman orang lain. Memahami dan menghindari gaya bicara yang dapat membuat kita dibenci teman adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dan berinteraksi dengan tulus. Dengan menghindari perilaku seperti merasa superior, terlalu sering membicarakan kehidupan pribadi, atau memberikan nasihat yang tidak diminta, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih positif dan inklusif. Ingatlah, komunikasi yang baik adalah tentang menghargai perasaan dan perspektif orang lain. Dengan begitu, kita bisa membangun jaringan pertemanan yang lebih erat dan mendalam berdasarkan saling pengertian dan penghargaan.